Bayangkan di dalam sholat kita mengatakan kepada Allah, bagimu segala puji. Segalanya apa? Sepenuh langit. Di situ as-samawat, bukan as-sama. Kalau as-sama satu langit, kalau as-samawat itu seluruh langit. Kita memberikan pujian dalam sholat kepada Allah sepenuh langit. Bapak Ibu sudah pernah pergi ke langit? Tapi setiap rakaat memberikan pujian sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Bapak Ibu sudah pernah mengelilingi bumi? Tapi setiap rakaat memberikan pujian sepenuh bumi. Ditawarkan lagi sudah itu, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa lagi yang engkau kehendaki sesudah itu. Itu Bapak Ibu mengucapkannya itu sungguh-sungguh atau basa-basi itu? Sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh lihat nanti di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, didulang seulang lai pendulang ame di Bangkau du. Diulang seulang lagi penyambung episode minggu lalu. Kita ulang, Pak? Ya. Pada minggu yang lalu, episode 2, kita sudah sampai kepada membicarakan tentang lalai tentang sholat, di mana ada 3 macam lalai. Lalai sebelum sholat, lalai dalam sholat, lalai sesudah sholat. Yang paling berbahaya itu yang mana? Lalai sesudah sholat, dan itu yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apa lalai sesudah sholat? Yaitunya orang yang perbuatannya, ucapannya di luar sholat tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya di dalam sholat. Nah, kemarin sudah kita bicarakan satu contoh saja, yaitunya tentang keselamatan. Di dalam sholat dia pahlawan keselamatan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia doakan Nabi Muhammad selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dia doakan dirinya, keluarganya, orang-orang dekat dengannya, dan orang-orang soleh selamat. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Dia doakan alam semesta ini selamat. Betapa dia pahlawan keselamatan. Tapi di luar sholat sebenarnya dia berbuat keselamatan atau berbuat kerusakan. Itu minggu yang lalu ya Pak. Nah, sekarang kita ambil contoh satu lagi, yaitunya di dalam sholat ada enggak baca Alhamdulillahirabbil alamin? Ada. Ketika apa? Nah, ketika baca Al-Fatihah ada Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin itu? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala puji itu persamaannya apa itu? Seluruh puji. Apa lagi? Semua puji. Segala puji, seluruh puji, semua puji untuk Allah. Kalau begitu ada enggak yang tersisa? Berarti seluruh pujian itu untuk Allah, tidak ada yang tersisa. Apalagi kalau dijabarkan ketika kita i'tidal. Lihat ketika kita tidak, ada enggak baca ini nih? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada enggak baca itu? Ketika apa itu? Tidak, setelah ruku. Ya. Coba kita lihat artinya. Rabbana, ya Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu segala puji, mil'us samawat, sepenuh langit, wa mil'ul ard, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa lagi yang engkau kehendaki sesudah itu. Bayangkan di dalam sholat kita mengatakan kepada Allah, bagimu segala puji. Segalanya apa? Sepenuh langit. Di situ as-samawat, bukan as-sama. Kalau as-sama satu langit, kalau as-samawat itu seluruh langit.
Kita memberikan pujian dalam sholat kepada Allah sepenuh langit. Bapak Ibu sudah pernah pergi ke langit? Tapi setiap rakaat memberikan pujian sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi. Bapak Ibu sudah pernah mengelilingi bumi? Tapi setiap rakaat memberikan pujian sepenuh bumi. Ditawarkan lagi sudah itu, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa lagi yang engkau kehendaki sesudah itu. Itu Bapak Ibu mengucapkannya itu sungguh-sungguh atau basa-basi itu? Sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, lihat nanti di luar sholat seperti itu apa tidak. Nah ini yang jadi masalah. Jangan-jangan itu basa-basi saja itu. Dan jangan karena disuruh baca itu, baca aja itu tanpa dimengerti. Nah ternyata apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu yang harus kita tepati di luar. Kalau tidak, itulah yang lalai sesudah. Nah, sekarang kita lihat seperti itu, ternyata kita mengatakan segala puji bagi Allah. Nah, di luar sholat ada anak pintar, nilainya 100-100 saja, juara umum. Nah, pernah anda ibu mengatakan, aduh pintarnya anak ini, ya bu, hebatnya anak ini. Siapa yang dapat pujian? Kan lain tak ada yang serupa itu. Aduh. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi jangan-jangan selama ini kita pergi ke tempat wisata, ada laut itu indah, ombak berkejar-kejaran ke tepian pantai, biru terhampar luas membentang. Kan lain tak ada yang muji-muji laut selama itu. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena dalam sholat kita mengatakan segala puji itu milik Allah. Oleh karenanya di luar sholat harus seperti itu. Oleh karenanya untuk memuji itu kita belajar ke doa-doa yang ada, kemudian bacaan-bacaan dalam Quran, kemudian kepada khutbah-khutbah dan pidato-pidato. Karena situ ditunjukkan cara memuji itu. Coba kita lihat itu cara memujinya. Misalnya ini apa ini? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa itu? Doa apa itu? Kan bangun tidur tuh. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepadanya lah kami dikembalikan. Jadi segala puji bagi Allah kita bangun tidur itu. Kemudian ini alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Apa ini, Pak? Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan telah memberi kami minum dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang kan Allah juga yang kena puji itu. Awak lah makan, lah minum, lah kanyang, yang kena puji itu Allah. Segala puji bagi Allah. Walaupun nasi ini diberi orang tadi, walaupun nasi ini dibelikan orang tadi, tapi yang kena puji itu Allah. Coba lihat satu lagi. Ghufranakal hamdulillah allazi ashabal annil aza wa afani. Ada baca doa itu? Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milikmu ya Allah, yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah mensejahterakan aku, atau yang telah menyehatkan aku. Doa apa ini, Pak? Keluar dari WC itu kita memuji Allah. Kenapa demikian? Bayangkan ada kita terdesak untuk buang air, kemudian bisa buang air lancar-lancar keluarnya. Itu nikmat enggak itu? Nah, nikmat. Siapa yang melancarkan itu? Allah. Kita memuji Allah. Begitu juga di dalam khutbah, dalam pidato, coba lihat itu. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Pernah dengar tak seperti itu? Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu. Segala puji bagi Allah, kami memuji kepadanya dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita memuji. Sekarang persoalannya adalah anak ini memang pintar,
anak ini memang jenius, tapi kita bukan memuji anak. Bagaimana caranya tuh? Kalau yang diajarkan doa tadi, yang diajarkan oleh ayat-ayat tadi, oleh khutbah dan apa tadi, caranya bagaimana? Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak ini pintar. Yang kena puji siapa? Allah. Anak ini memang pintar, tapi yang menjadikan pintar siapa? Makanya yang kena puji Allah. Alhamdulillah yang telah menjadikan anak ini pintar. Akan lain serupa itu biasanya, Bu. Nah, cocokkan kembali itu. Nah, misalnya dokter hebat, sekali suntik sehat orang. Kan memang hebat itu. Kan memang jenius itu. Kan luar biasa itu. Nah, apa ucapannya selama ini apa? Hebatnya dokter luar biasa. Kan seperti itu. Yang kena puji siapa? Dokter yang kena puji. Sedangkan dalam sholat yang kita katakan apa? Segala puji milik Allah, tidak ada. Lalu bagaimana caranya kita muji? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dokter ini hebat, yang telah menjadikan dokter ini tepat analisanya, yang telah menjadikan dokter itu bagus memberikan apa. Tapi di situ yang nampak itu adalah peranan Allah. Kita hanya objek-objeknya saja. Lain serupa itu biasanya. Apalagi ada dukun kan yang hebat itu sekali yang hilang bangka. Kecil awak salam moga tu. Ada dukun yang hebat itu sekali yang hilang bangkanya. Biasanya dikatakan tu. Iya, luar biasa. Nah, begitu nanti ketika kita pergi melihat alam semesta, melihat apa segala macam itu, pujian kita tetap kepada Allah. Kita mungkin dengan memuji, mungkin akan bertasbih. Itulah maknanya alhamdulillah yang kita ucapkan dalam sholat. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta seimbang. Dan itu pula lah yang kita ucapkan ketika haji dan umrah dalam kalimat labaik Allahumma labaik labaika la syarika laka labaik innal hamda. Nah, di innal hamda itu innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Itu kita ucapkan. Nah, untuk haji kita berikan di episode kajian haji nanti. Itu kita singgung di situ nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya di satu sisi kita akan memuji, tapi di sisi lain kita akan kena pujian. Untuk memuji ini cara belajarnya. Tapi bagaimana kalau kita yang kena puji nanti? Nah, pernah mendapat pujian dari orang, Bu? Apa akibatnya, Bu? Gadang lubang hidung, kaca merangkang. Untuk itu ketika dipuji orang itu salah alamat. Dengan ikhlas kita mengembalikan pujian itu kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamanya masakan ibu lain. Apa itu jawabannya, Bu? Alhamdulillahnya tidak bisa di mulut saja, tapi lahir batin. Nanti di mulutnya alhamdulillah, dipuji orang. Lama maka masakan ibu alhamdulillahirabbil alamin. Mulutnya di dalam hatinya akan ya kagum orang diambil. Nah, beda enggak antara lahir batin itu? Allah taunya yang mana, Bu? Kedua-duanya Allah tahu. Nah, oleh karenanya sungguh-sungguh dari lubuk hati yang dalam bahwa orang ini salah alamat memberikan pujian, dan saya bagus masa ini peranan Allah. Enaknya ini Allah yang mengizinkan. Allah segalanya peranan Allah di situ. Nah, di saat itu kita menyerahkan pujian itu kembali kepada Allah. Lahir dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak bermalam pujian itu di diri awak. Kalau sampai bermalam 3 malam pujian itu di diri awak, gadang resikonya. Nah, kan lain dak ada selama pujian-pujian itu bermalam di awak ada. Ada yang sampai 3 minggu bagai. Wah, itu yang membuat kita apa nanti. Oleh karenanya ini contoh kedua pada episode ketiga. InsyaAllah nanti kita ketahui keseluruhan bacaan-bacaan dalam sholat itu yang mau kita tepati di luar sholat. Lalu kita atasi dan kita obati dengan apa? Khusyuk di dalam sholat. Nah,
untuk mengobatinya kita awali dengan khusyuk di dalam sholat. Ini saja pada kesempatan ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.